Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang memenuhi kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya Engkau memberkati, mengurapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ke-8. Begini firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dan memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita berarti kita menyerahkan pemberian dengan hati yang senang dan gembira. Kita membagikan dan menyampaikan apa yang diberikan dengan hati yang senang dan gembira. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun pemberian kita yang kita berikan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada kita sesama, mari kita berikan dengan sukacita. Orang yang memberi dengan sukacita itu hatinya memberikannya dengan hati yang gembira, hatinya memberikannya dengan hati yang senang tanpa paksaan. Oleh karena itu, apapun yang akan kita berikan, baik itu ketika kita memberikan kepada Tuhan, apapun itu hal-hal yang akan kita berikan kepada Tuhan, maupun apapun itu yang kita berikan, hal-hal yang kita berikan kepada kita sesama manusia, mari kita memberikannya dengan hati yang bersukacita. Hati yang bersukacita artinya kita memberikannya dengan senang hati, kita memberikannya dengan hati yang bergirang, hati yang bergembira. Jadi mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena alasannya yang kita baca dan dengarkan tadi dari firman Tuhan tersebut. Karena pemberian adalah taburan benih. Jadi pemberian demi pemberian yang kita berikan itu dalam bentuk apapun dia, kalau kita berikan itu dengan sukacita, itu bagaikan taburan benih. Kita semua tahu benih itu adalah sesuatu yang harus kita tanam. Dan ketika kita tanam, benih ini akan bertumbuh dan bertumbuh akhirnya menghasilkan buah, dan dikatakan buah itulah yang akan kita tuai. Jadi apa yang kita berikan itu bagaikan benih yang kita tabur, dan suatu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam firman Tuhan 2 Korintus yang pasal 9 ayat 6 dikatakan di sana, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi apapun yang kita tabur suatu saat akan kita tuai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan berhenti untuk menabur. Dan penaburan itu merupakan pemberian demi pemberian kita, maupun itu pemberian dalam bentuk besar atau dalam bentuk kecil. Sekecil apapun, sebesar apapun, berilah dengan sukacita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian kita itu dikatakan bagaikan taburan atau bagaikan benih, dan suatu saat kita akan menuainya juga. Jadi apapun yang kita berikan kepada Tuhan maupun kepada sesama, ingatlah itu adalah taburan benih yang akan kita tuai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menuai banyak, taburlah sebanyak-banyaknya.
Tetapi kalau kita menabur sedikit, maka kita akan menuai sedikit juga. Jadi itu tergantung pilihan kita. Tetapi yang jelas, apapun yang kita berikan, kata Tuhan, berilah dengan sukacita. Jadi jika kita ingin memberi kepada Tuhan dan sesama, hendaknya kita berikan dari dasar hati kita, hati yang rela, ya, yang rela di sini, dan dikatakan tanpa paksaan, dan itu dengan artinya dengan sukacita, dengan hati yang bergirang, dengan hati yang senang. Itu menunjukkan bahwa kita rela memberikan pemberian tersebut. Jadi kita juga kalau lihat orang memberi sesuatu sama kita, apapun bentuk pemberiannya itu, kita pun ngelihat bagaimana cara orang tersebut memberikan kepada kita. Itu bisa dilihat dari raut wajahnya, dari sikapnya, dari tingkah lakunya. Orang yang memberi dengan sukacita, tentunya kita akan menerimanya dengan sukacita. Tetapi kalau orang tersebut memberikan kita dengan rasanya, dengan tidak sukacita atau dengan rasanya terpaksa, tidak rela hati, kita pun yang menerimanya rasanya gimana ya gitu ya, nggak enak juga rasanya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berilah sesuatu dari dasar kelelahan hati kita, apapun itu, dengan sukacita, dengan hati yang senang, dengan hati yang bergembira. Jadi akan lebih baik jika kita memberi dengan sukacita. Tetapi kalau kita nggak ada keinginan untuk memberi dengan sukacita, akan membuat kita jadi bersedih hati. Oleh sebab itu lebih baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan memberi kalau hanya menyebabkan kita menjadi sedih karena pemberian tersebut. Dan begitu juga akan lebih baik jika kita memberi itu jika tanpa paksaan. Tetapi karena paksaan, lebih baik Bapak Ibu Saudara jangan memberikan. Karena apa? Terpaksa. Memberi dengan terpaksa itu tidak enak banget. Jadi lebih baik tidak memberi daripada terpaksa, daripada tidak rela gitu ya. Jadi karena Allah dikatakan tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar tadi, mengapa kita harus memberi dengan rela hati tanpa paksaan? Mengapa kita harus memberi dikatakan dengan hati yang senang, dengan hati yang bergembira? Karena dikatakan tadi, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu memberi dengan hati yang senang, dari hati yang rela tanpa paksaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan senang kalau kita memberi. Bukankah ada istilah katakan, bukan hanya dalam firman Tuhan kita sering dengarkan, bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Di mana keadaan kita? Dikatakan lebih bersukacita kalau kita memberi daripada menerima. Biarlah kita mulai belajar memberikan pemberian-pemberian, baik itu sapaan kita maupun dalam bentuk apapun, sekecil apapun pemberian kita, baik itu ketika kita memberi dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, baik itu ketika kita di sekolah kita, di perkuliahan kita, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, sedikit apa, sekecil apapun pemberian itu, mari kita berikan dengan hati yang senang, dengan hati yang bergembira. Karena ingat, Allah senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita senangkan Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, mari kita besarkan Tuhan melalui pemberian-pemberian yang kita berikan. Itu kita berikan bukan untuk siapa-siapa, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita percaya Tuhan, karena kita mau lakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berilah dengan sukacita, maka itu akan membawa dampak yang baik bagi kita. Dan ingat, firman Tuhan katakan tadi bagi saya, bagi kita semuanya, pemberian itu bagaikan taburan benih. Suatu saat apa yang kita tabur akan kita tuai juga. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajar kami supaya kami belajar untuk memberi dengan sukacita, memberi tanpa paksaan, memberi tidak dengan sedih hati, tetapi kami memberi dengan hati yang senang. Kami memberikan Tuhan Yesus dengan hati yang bergirang, hati yang bergembira Tuhan Yesus. Dan pemberian yang demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Adalah lebih baik tidak memberi kalau kami memberi karena akibatnya kami bersedih hati. Lebih baik tidak memberi kalau akibatnya kami menjadi merana, kami rasanya tidak rela. Dan adalah lebih baik kalau kami memberi dengan sukacita. Jadi sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk memberi dalam bentuk apapun pemberian kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, biarlah berkat Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus, dan janji-janji yang Kau janjikan dalam firman-Mu, janji yang terbaik itulah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.